Halo, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, para pembelajar yang budiman, serta tetap semangat. Ayo kita lanjutkan belajar tentang kitab Jurumiyah ya. Di bagian i'rab pada alamat nasab. Nah, alamat nasab di sini yang kita pelajari hari ini. Alamat nasab yang ini yang keempat ya. Keempat huruf nasab itu kan fathah, alif, kasroh. Nah sekarang iya. Ada satu lagi nanti yang kelima. Kaidahnya wa amal ya'u fatakun alamatan nasbi pitas niati wa jam'i. Nih untuk tasniah dan jamak. Baik itu untuk isim maupun yang lainnya. Pokoknya untuk tasniah dan jamak. Nah, contohnya di sini teman-teman, innal muttaqina fi jannatin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di surga tempatnya. Nah, muttaqin ini adalah jamak. Nah, ini berarti karena ada iya ini, tandanya iya. Asalnya muttaqun, muttaqin, jamak. Kemudian contoh kedua, katabtu ar-risalatain. Saya telah menulis 2 surat. Mungkin dia nulis surat untuk temannya dan untuk pacarnya atau untuk gurunya. Dia telah menulis 2 surat. Saya di sini katabtu. Atau yang ketiga contohnya wala yahuddu ala ta'amil miskin dari surat Al-Maun ini. Ini ala ta'amil miskin, kepada orang dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Sini miskin banyak, jamak juga. Ini 3 contoh yang menyatakan bahwa ciri nasab itu ya muttaqin. Subhanallah, mohon maaf kawan-kawan. Muttaqin itu dinasabkan oleh inna. Arisalaten dinasabkan oleh katabtu. Kalau ini ini Bu. Oh iya betul, tamil miskin. Ini juga menjadi maf'ul bih. Gitu. Ini contoh bahwa iya, penggunaan huruf ya, bagian huruf jadi ada harokat, ada huruf ini untuk nasab yang keempat itu huruf ya adalah untuk tasniah dan jamak. Bedanya tasniah dan jamak pembacaannya. Kalau tasniah tulisannya sama. Kalau tidak ada harokatnya. Kalau tasniah fathah sebelum iya. Kalau jamak kasroh sebelum iya, jadi muttaqin. Kalau muttaqoini, nah itu berarti musanna, 2 orang, tasniah. Kalau muttaqin jamak, risalatain fathah, berarti 2 untuk musanna, untuk 2. Kalau risalatina, itu berarti jamak. Ini juga sama. Kalau miskin, miskaini, secara teorinya begitu ya, walaupun ada yang tepat ada yang tidak. Miskina itu berarti jamak. Bedanya begitu. Jadi hati-hati dalam membaca, dihubungkan dengan kemungkinan keinginan kalimat dan konteksnya atau settingnya yang harus hati-hati bagi para pembelajar, bahwa membedakan antara jamak dan muannas tergantung konteks kalimat atau latar belakang kalimat atau hubungan kalimat yang lainnya. Hubungan kalimat dengan kalimat yang lainnya yang sebelumnya atau setelahnya, begitu. Kalau menyebut misalkan saya melihat 2 orang murid, ro'aitu
tilmidaini. Nah, saya melihat 2 murid. Saya telah membaca 2 buku. Berarti qara'tu kitabaini, al-kitabaini. Nah, itu berarti tergantung di situ. Kalau kitabaini kan kitabun itu tidak jamaknya, tidak kitabina, tidak, tapi jamak taksir kutubun, maka hampir dipastikan kalau menulisnya ada iya berarti 2 gitu. Begitu aja itunya, rumus-rumusnya. Bahwa secara singkat huruf iya menjadi tanda nasab. Huruf iya, sekali lagi ini pembagian huruf, ada harokat, ada huruf, karena dari 5 itu 2 itu huruf, yaitu 3 malah, huruf alif dan huruf iya. Nah ini pas iya berarti harus posisinya dilihat kalimatnya itu untuk jamak, apakah untuk jamak atau untuk musanna, atau 2. Keadaan kalimat itu menunjukkan untuk jamak atau untuk 2 orang. Kalau lagi ngobrol begini kelihatan, karena tergantung di situ konteksnya atau latar belakang atau keadaannya. Kalau di dalam teks berarti lihat hubungan sebelum atau setelah kalimat itu. Jadi jangan dulu dibaca, diteliti dulu. Kecuali kalau ada petunjuk gambar, ada petunjuk yang lainnya yang dapat memastikan bahwa itu untuk 2 atau sebaliknya untuk banyak. Cirinya bahwa di situ ada iya dan dalam keadaan nasab tentu saja. Karena bisa jadi JR nanti kita pelajari lagi khofad. Nanti kita pelajari pada pembahasan berikutnya di alamat khofad. Sekarang kita masih belajar tanda atau ciri nasab. Nasab ini adalah nanti kita dihubungkan juga dengan belajar ke depan dengan kedudukan kalimat atau status kalimat. Sementara ini kita baru mempelajari tanda-tandanya. Karena ini sangat teoritis, berdasarkan gitu maka kita perlu contoh-contoh supaya bisa mencernanya. Kalau dalam konteks percakapan, misalkan lagi ngobrol dengan sesama, misalkan dalam percakapan sehari-hari bagi yang keluar negeri, haroat yadaika, seperti itu. Apakah kamu melihat kedua tanganmu? Nah, berarti disitu kan yadun itu pasti 2. Berarti karena pasti tangan itu berpasangan berarti 2. Seperti kulusain jaujain, setiap perkara itu ada pasangannya. Itu tergantung, nanti bisa jadi dia dalam keadaan khofad, makanya harus dipastikan posisinya, kedudukannya, statusnya, dan itu ada tandanya, didukung oleh tandanya, bahwa itu menunjukkan tandanya huruf lia dan dalam keadaan nasab. Para pembelajar yang budiman, memang belajar ini kita harus bertahap, karena itu kami berharap kawan-kawan pembelajar berkenan untuk menonton video-video sebelumnya supaya nyambung, dan video ini diserikan begitu supaya tidak terlalu panjang. Karena pada pelajaran dan pembahasan kali ini itu hanya membahas ciri nasab untuk huruf iya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.